Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى روح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، وإلى روح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين، لا سيما الخلفاء الراشدين المهديين والأئمة الأربعة المجتهدين والمقلدين في الدين والقراء والمفسرين والعلماء العاملين وأهل طاعتك أجمعين، وإلى أرواح والدينا ووالديهم ومشايخنا ومشايخهم ومعلمينا ومعلمينا وللمسلمين كافة عامة، خصوصا أرواح من وقف هذا المسجد والمتصدقين فيه والمصلين فيه ومن عمره، وعلى نياتنا في هذا المجلس بأن الله يرزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا كثيرا مباركا فيه هنيئا مريئا من حيث لا نحتسب، ويبارك لنا في أولادنا وذريتنا وتلاميذنا، ويجعلنا وأهلنا أولادنا ذريتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن، ويسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة، ويشفينا ويشفي مرضانا شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما، ويسلمنا ويسلم أهلنا أولادنا ذريتنا وإخواننا المسلمين في جميع الأوطان من العلم والآفات والبليات، ويختم لنا بالحسنى رشد وعافية وسلامه على ما نواه السلف الصالح بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. يا ربي بالمصطفى يا واسع
ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah walhamdulillah al-khairu wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ighfir lana Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qulubana bihaqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin muhtaramat, muslimin muslimat jamaah Masjid Nurullah, jamaah pengajian rutin malam Selasa rahimakumullah. Alhamdulillah kita duduk bersama untuk melanjutkan ngaji kita. Sebelum kita ngaji, mari kita kirim Fatihah satu kali untuk salah satu jamaah rutin kita, jamaah yang rutin di masjid ini yang sudah meninggal dunia, ya. Secara khususnya kemarin Ibu Rohmaniyah alias Bawah. Beliau ini selain aktif juga selalu menyediakan konsumsi, menyediakan konsumsi tadarus Al-Quran. Karena itu mudah-mudahan amal yang beliau lakukan secara khususnya untuk masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Innallaha yaghfiru laha wa yarhamuha wa yaj'al qabraha rawdatan min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, kita duduk masih punya niatan ngaji bersama untuk memperdalam ilmu agama kita, permasalahan keterkaitan ibadah. Tentunya dengan ilmu ini sebagai sarana untuk kesempurnaan ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana di kesempatan malam hari ini kita punya niatan ngaji mendalami ilmu, kalau sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan hadis ini ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya, man tafaqqaha fi dinillah, siapa yang berusaha memahami tentang masalah agama Allah, artinya belajar ilmu fikih, ilmu agama, kafahullahu ta'ala ma ahammahu. Yang pertama, Allah akan memberikan kecukupan pada orang tersebut dari apa yang dia inginkan. Wa razaqahu min haitsu
la yahtasib. Kemudian Allah niku menjanjikan lewat lisan Rasulullah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak terduga. Jadi koyo yang masuk akal. Jalannya tekan kok ngaji agama melayani dari rezeki dari arah yang tidak terduga. Padahal lungguh kula jenengan maghrib isya iki yo kalau kacul, kalau stroke, tapi kenapa min haitsu la yahtasib? Nah, inilah satu kelebihan di dalam agama kita yang tentunya ketika Rasulullah memberikan penjelasan yang semacam ini, ada kalanya cukup bagi kita menerima dengan hati kita. Dan sampun rizki dari arah yang tidak terduga itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, Allahu Azza wa Jalla ila Ibrahim alaihi salam. Allah itu telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Jadi Allah itu pernah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Yang bunyi wahyunya itu ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ini alimun. Sesungguhnya aku ini adalah Zat yang maha alim, yang maha mengetahui. Uhibbu kulla alimin. Aku itu suka pada setiap orang yang alim, orang yang mengetahui ilmu. Jadi pernah Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim menyatakan bahwasanya Allah itu maha mengetahui dan suka terhadap orang yang mengetahui itu. Bahkan beliau sendiri Rasulullah mengatakan, "Idza ata 'alayya yaumun la azdadu fihi 'ilman yuqarribuni ila Allah 'azza wa jalla." Jika telah datang di hadapanku satu hari, kok ternyata aku ini tidak bertambah ilmunya, yang ilmu ini tidak bertambah dalam rangka mendekatkan diriku kepada Allah, fala burika fi tulu'i syamsi dzalika yaum, maka itu menjadi tanda aku itu tidak diberikan barokah di dalam terbitnya matahari pada hari itu. Jadi Kanjeng Nabi nanti saja ya pada sahabat-sahabatnya bahwasanya kalau satu hari datang kepadaku ternyata aku ini tidak menambah ilmu di hari itu, tidak belajar, tidak ada tambahan ilmu pada diriku, yang ilmu ini tujuannya untuk mendekatkan diriku kepada Allah, maka menjadi tanda aku ini tidak akan diberikan barokah pada hari itu. Jadi sebetulnya ucapan Kanjeng Nabi ini memberikan pelajaran dan mengajarkan kepada umatnya bahwasanya di antara salah satu yang menyebabkan Allah memberikan barokah di dalam kehidupan kita setiap harinya itu tidak lepas tiap hari selalu kula jenengan iki diisi kalian ilmu. Ada sampai mulai bangun tidur sampai ketemu tidur ternyata hati kita ini kosong dari ilmu. Sehingga dari waktu anggaplah bangun tidur ketemu tidur lagi, ada di situ satu waktu kita gunakan untuk belajar ilmu agama. Nah, kita contohnya seperti ini ya. Seperti ini kita duduk mungkin dari pagi kita sudah bekerja dari pagi bekerja hingga sore. Mungkin di situ kita belum sempat menuntut ilmu, mencari ilmu, duduk antara maghrib isya. Setelah itu kita istirahat. Ternyata hari-hari kita hanya setengah jam kita jadikan untuk mencari ilmu. Ini bagian daripada kita berharap satu hari ini kita diberikan barokah oleh Allah. Nah, jadi
ilmu barokah di dalam kehidupan kita itu sangat-sangat penting. Jadi kecukupan kehidupan kita itu bukan dilihat dari hitungan materi, tetapi cukupnya kehidupan kita, puasnya kehidupan kita, tenangnya kehidupan kita, itu dilihat salah satunya dari barokah yang Allah berikan. Jadi yang kita cari itu barokahnya, bukan nominalnya. Untuk itu saudara yang dimuliakan Allah, kita ngaji lanjut. Ngaji kita masih seputar bab fikih. Yang kemarin sudah kita ulas mengenai Fatihah sebagai rukun daripada sholat. Jadi ketika Fatihah kita bicara rukun daripada sholat, kemudian dari rukun itu, kalau dulu kita menggabungkan ya, ketika ngaji itu, ngaji fikih, rukun dibahas sendiri. Tapi agar supaya tidak bingung, kita itu menggabungkan dari rukun, kemudian ada kaitan-kaitan yang bersambung dengan rukun itu yang bernilai sunnah kita bahas ulang. Jadi biar terlihat urut. Karena biasanya ketika kita mengulas rukun saja, setelah itu di akhir sunnah. Ini sunnah ini letaknya mana? Ada mari. Karena tidak digabungkan. Maka kalau di dalam kitab sekali lagi dulu itu kan sekali rukun saja dibahas. Selesai rukun baru sunnah, selesai sunnah baru batalnya dan seterusnya. Jadi kita mencoba di sini kita gabungkan. Kemarin rukun Fatihah sudah, kemudian sekarang kita tambahkan ada beberapa kesunahan yang terkait ketika kita membaca Fatihah. Berarti bahasa sunnah kalau kita tinggalkan sholat tetap sah, ya sholatnya tetap sah. Kalau kita amalkan kesunahan itu berarti ada nilai plus, nilai pahala dari tambahan itu. Nah kesunahan itu ada di dalam kitab Taqriratus Sadidah pada halaman 240. Itu yang terkait ada sambungan dengan Fatihah. Pada nomor 8, As-Samimu yang ke-8, an yakifa ala ru'usil ayi. An yakifa di antara kesunahan ketika kita membaca Fatihah, di antaranya adalah orang yang sholat itu ketika membaca Fatihah mewakafkan bacaan-bacaan dari ayat Fatihah itu ala ru'usil ayat, atas kepala-kepala ayat. Maksudnya kepala-kepala ayat ini dia berhenti wakaf pada setiap ayat, pentolan ayat. Itu sunnah. Jadi membaca Fatihah ayat per ayat, setiap ayat wakaf. Berarti kalau wakaf niku nafas. Namanya wakaf niku tujuannya untuk bernafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Setiap ayat itu yang disebut wakaf pada ru'usil ayat. Wakaf pada setiap ya, ayat-ayat, pentolan-pentolan ayat, kepala-kepala ayat. Itu sunnah. Andai kata kula jenengan niki menyambung atau mewasolkan tidak batal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Boten apa-apa dan salatnya sah. Yang penting bernafasnya jadi boten mawon. Tapi sekali lagi yang sunnah itu yang utama ya diputus setiap ayat. Asna al-qiraati di tengah-tengah membaca. Kenapa kula jenengan dikongkon mandeg per ayat khusus Fatihah niku lil ittiba. Tujuannya karena ikut Kanjeng Nabi. Bahasa ittiba itu yang ikut Kanjeng Nabi. Berarti Kanjeng Nabi itu praktekin per ayat. Jadi al-farul ulama, kebanyakan ulama mengatakan seperti itu. Karena niku
Kanjeng Nabi itu untuk dapat mengetahui ini ayat itu bagaimana? Itu ketika wahyu turun kepada Kanjeng Nabi lewat malaikat Jibril, itu malaikat Jibril berhenti, kemudian Rasulullah mengikuti. Itu tanda bahwasanya berhentinya Jibril itu sebagai ayat, ditirukan oleh Rasulullah. Berarti ketika Rasulullah menirukan seperti itu kan menjadi kesunahan bagi umatnya untuk mengikuti mandek per ayat untuk tujuan nafas. Jadi mata, ya. Nah, jadi sunahnya. Sekali lagi, kalau ada yang menyambung ya tidak salah, sholatnya tetap sah. Tapi ketika menimbang dari keistimewaannya, lebih istimewa, lebih utama dan mendapatkan kesunahan itu per ayat. Kemudian atas yang ke-9 kesunahan yang ada ketika kita membaca Fatihah niku at-ta'minu, membaca amin. Takmin niku membaca amin. Yaqulu amin. Jadi membaca amin. Maknaha jadi amin niku artine Allahumma stajib. Jadi artinya amin. Kita yang biasa baca setelah Fatihah niku itu artinya Allahumma ya Allah istajib kabulkanlah doa kami. Atau kalau di dalam kitab baju itu istajib ya Allah kabulkanlah ya Allah doa kami. Itu jadi makna daripada amin. Ada lagi yang mengatakan wakila innahu ismun min asma'ihi ta'ala. Jadi kita gabungkan dengan yang ada di dalam kitab Bajuri. Itu ada yang mengatakan ulama bahwasanya lafaz amin itu adalah salah satu dari nama Allah. Dengan pula biasanya membaca Asmaul Husna 99, amin tidak ada. Tapi di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya innahu ismun min asma'ihi ta'ala. Amin itu salah satu namanya Allah. Amin namanya Allah. Ini di antara ulama. Kemudian ada di antara ulama juga yang namanya Wahab bin Munabbih mengatakan amin arba'atu ahruf. Amin itu terdiri dari 4 huruf. Hamzah, mim, ya, nun. A itu hamzah, bukan alif ini, hamzah. Jadi kalau ada seperti alif tapi bisa diberi harokat, itu namanya bukan alif, tetapi hamzah. Kalau alif itu selamanya mabni ala sukun, tidak bisa berharokat. Jadi huruf mat. Jadi misalnya alhamdulillah, alhamdulillah terdiri dari hamzah bukan alif. Hamzah, lam, ha, mim, dal. Karena posisinya hurufnya itu koyo alif, kita itu kadang sering menyebutnya dengan nama alif. Sebenarnya namanya bukan alif. Hamzah. Termasuk amin itu huruf yang